Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sofiani Agustin sebagai narasumber dalam acara seminar penanganan kejang demam pada pasien anak. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apa itu kejang? Ya, benar. Kejang adalah suatu kondisi tubuh yang kaku dan menyentak yang diakibatkan oleh aktivitas kelistrikan di dalam otak yang tidak normal. Sedangkan kejang demam adalah kejang yang diakibatkan oleh suhu tubuh yang tidak normal, yaitu suhu tubuh yang dalam rentang 38 derajat Celcius ke atas. Kejang demam berbeda dengan epilepsi. Kejang demam diakibatkan oleh suhu tubuh yang tidak normal, yaitu dalam rentang 38 derajat Celcius ke atas, yang bisa diakibatkan oleh infeksi telinga, radang tenggorokan, dan lainnya. Bukan disebabkan oleh kerusakan saraf di otaknya. Selanjutnya, jenis kejang demam. Jenis kejang demam terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, kejang demam sederhana. Yang kedua adalah kejang demam kompleks. Apa sih bedanya? Perbedaan antara kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks, yaitu kalau kejang demam sederhana, kejangnya berlangsung dalam waktu kurang dari 15 menit. Sedangkan kejang demam kompleks, yaitu kejang berlangsung selama 15 menit lebih. Selanjutnya, pada kejang demam sederhana, yaitu kejangnya bersifat umum. Jadi kejangnya kelonjotan atau kaku seluruh tubuh. Sedangkan pada kejang demam kompleks, yaitu kejangnya bersifat vokal atau parsial. Jadi kejang demam parsial atau vokal yaitu kejang hanya pada salah satu anggota gerak saja. Misalnya hanya tangan sebelah kanan saja atau kaki sebelah kanan saja. Dan selanjutnya, pada kejang demam sederhana yaitu kejang tidak berulang dalam waktu 24 jam. Sedangkan pada kejang demam kompleks, kejang berulang dalam waktu 24 jam. Nah, bagaimana penanganan pertolongan pertama pada saat anak kejang? Yang pertama, amankan pasien. Jadi pasien harus diamankan dan dibawa ke tempat yang aman, seperti permukaan yang datar, dan menjauhkan dari barang yang keras, tajam, ataupun panas. Yang kedua, posisikan miring. Pada saat anak sedang kejang, posisikan miring. Boleh miring ke kanan atau ke kiri. Tujuannya supaya anak tidak tersumbat jalan napasnya dan supaya cairan atau muntahan dari mulutnya bisa keluar. Yang ketiga, longgarkan pakaian. Jadi, pada saat anak sedang kejang, longgarkan pakaian pada anak, yaitu terutama di daerah leher dan di daerah dada, supaya anak bisa bernapas dengan lega. Yang keempat, hitung durasi kejang. Jadi kita sebagai orang tua harus mencatat berapa lama kejangnya, durasi kejangnya. Itu hal yang sangat penting untuk kita menginformasikan nantinya kepada dokter yang akan menangani pasien. Yang kelima, dampingi terus. Jangan tinggalkan anak pada saat kejang maupun sesudah kejang. Hal yang dilarang dilakukan pada saat pasien kejang. Yang pertama, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut pasien, seperti kayu, tangan, besi, ataupun kain. Hal ini menyebabkan gigi anak bisa patah atau terluka dalam area mulut dan penyumbatan jalan napas. Yang kedua yaitu jangan memaksa memeluk anak pada saat kejang, karena hal ini bisa membahayakan pada anak
yaitu anak bisa patah tulang atau cedera otot. Dan yang ketiga, jangan memberikan minuman atau obat secara oral, karena pada saat pasien sedang kejang dan kesadarannya belum pulih, itu bisa membahayakan untuk anak, yaitu bisa terjadi anaknya bisa tersedak dan cairannya masuk ke paru-paru atau aspirasi. Penanganan kejang setelah mereda. Yang pertama, ukur suhu anak dengan menggunakan termometer. Yang kedua, berikan anak obat penurun panas seperti paracetamol atau ibuprofen. Dan yang ketiga, kompres anak dengan air hangat. Kapan harus dilarikan ke rumah sakit? Yaitu pasien kejang harus dibawa ke rumah sakit pada saat kejangnya berlangsung lebih dari 5 menit. Yang kedua, anak mengalami kesulitan bernapas atau sianosis, jadi wajahnya tampak membiru atau bibirnya tampak membiru. Nah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Yang ketiga, yaitu kejang berulang selama 24 jam. Terus yang keempat adalah anak tidak kunjung sadar, atau misalkan setelah kejang anak menjadi ngantuk, tidur terus menerus, atau merasa lemas. Yang kelima, kejang disertai dengan kaku kuduk, muntah yang menyembur, atau ubun-ubun yang menonjol. Jadi apabila anak, ibu, atau bapak mengalami hal yang telah saya sebutkan tadi, segeralah bawa anaknya ke IGD untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam melakukan